Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway urolithiasis atau nama lainnya bisa disebut juga BSK atau batu saluran kemih. Ini salah satu video requestan dari teman-teman. Semoga aja videonya membantu teman-teman dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan materinya ya. Salam sehat selalu dan jangan lupa subscribe channelnya dan like videonya. Dukung terus selalu ya channelnya biar aku lebih semangat lagi buat video selanjutnya. Terima kasih atas apresiasi teman-teman karena sudah request dan sudah menonton video ini juga. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan urolithiasis? Urolithiasis atau batu saluran kemih, nama lainnya BSK, adalah pembentukan batu atau kalkuli di saluran kemih. Paling sering terbentuk di pelvis atau kaliks. Ini menurut Widyarti DKK tahun 2008. Dan penjelasan pathway-nya akan aku gambarkan. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya urolithiasis atau BSK, batu saluran kemih. Di antaranya karena imobilisasi yang lama, defisiensi sitrat, cairan yang masuk tidak adekuat, konsumsi tinggi purin atau penyakit GOUT biasanya ya, dan juga bisa karena infeksi traktus urinarius. Untuk imobilisasi yang lama atau kurangnya pergerakan dalam jangka waktu yang lama, ini akan memicu terjadinya lambatnya metabolisme kalsium dalam tubuh. Jika ada keterlambatan dalam metabolisme kalsium dalam tubuh, akan menyebabkan kalsium dalam darah pasti meningkat atau hiperkalsemia. Begitupun konsumsi vitamin D, minum susu dan alkali yang berlebih, juga akan menyebabkan gangguan hiperkalsemia. Defisiensi sitrat adalah salah satu penyebab mengganggunya larutnya kalsium dalam tubuh sehingga terjadi hiperkalsemia. Jika terjadi peningkatan kalsium dalam darah atau hiperkalsemia, ini akan menjadikan pH urin menjadi asidosis, yang mana ini akan memudahkan terbentuknya batu kalsium sehingga terjadilah urolithiasis atau pembentukan batu pada saluran kemih. Urolithiasis atau BSK juga bisa disebabkan karena cairan yang masuk pada tubuh tidak adekuat, seperti kasus pasien dehidrasi, yang mana ini akan menjadikan konsentrasi urin meningkat, daya larut menurun, dan terjadi pengkristalisasi hingga terbentuknya batu pada saluran kemih. Konsumsi tinggi purin selain menyebabkan GOUT juga menjadi faktor pencetus terjadinya hiperurikosemia atau kadar asam urat dalam darah tinggi, sehingga hal ini menyebabkan substansi urin mengendap dan mudah terbentuknya batu asam urat sehingga terjadi batu pada saluran kemih atau urolithiasis. Begitu pula infeksi traktus urinarius menjadi salah satu penyebab urolithiasis. Karena adanya infeksi pada traktus urinarius, otomatis aktivitas mikroorganisme menjadi meningkat dan menghasilkan enzim urease, yang mana ini akan menghidrolisis urea menjadi amonia hingga urin menjadi basa batu magnesium amonium fosfat. Dan pastinya keadaan ini akan terjadinya urolithiasis juga. Urolithiasis atau batu saluran kemih ketika terbentuknya batu yang besar dapat menyebabkan obstruksi saluran kemih atau penyumbatan pada saluran kemih. Dan jika ada sumbatan pada saluran kemih, otomatis urin pun pasti akan sulit keluar. Pada pasien ini pastinya akan mendapatkan prosedur invasif pemasangan kateter urin. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah resiko infeksi. Adanya sumbatan pada saluran kemih juga akan berakibat terjadinya hidronefrosis, yang mana salah satu atau kedua ginjal pasien ini akan mengalami penumpukan urin karena tidak bisa mengalir ke kandung kemih. dan mengakibatkan terjadinya kerusakan struktur organ ginjal sehingga ginjal tidak bisa bekerja sesuai fungsinya. Bahkan bisa menyebabkan keadaan fatal ya hingga gagal ginjal kronis jika
hal ini berlarut lama. Begitu juga jika ada kerusakan struktur ginjal, ini akan memicu gangguan filtrasi hingga terjadinya kegagalan dalam filtrasi eritrosit. Dan eritrosit pun bisa keluar melalui proses filtrasi urin, sehingga pasti tampak didapatkan kondisi hematuria atau adanya darah pada urin. Obstruksi saluran kemih juga akan menyebabkan output urin menurun. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan eliminasi urin. Urolitiasis ini bisa terjadi karena adanya kurang pengetahuan tentang penyakit tersebut. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah defisit pengetahuan. Sedangkan pada kondisi urolitiasis, jika terbentuknya masih tampak batu yang kecil batu kecil ini akan keluar bersama urin melalui traktus urinarius, yang mana akan beresiko untuk terjadinya trauma pada traktus urinarius. Dan trauma ini memungkinkan untuk terjadinya infeksi. Ketika infeksi terjadi, akan adanya pelepasan mediator pirogen dan mempengaruhi termostat, memberi sinyal ke hipotalamus hingga suhu tubuh pun pasti akan meningkat karena ada reaksi inflamasi tadi. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah hipertermi. Trauma pada traktus urinarius juga bisa menyebabkan pengeluaran mediator nyeri seperti bradikinin, prostaglandin, sitokinin, yang mana semua mediator ini akan merespon sensori rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri akut. Sensasi rasa nyeri juga akan mengganggu istirahat dan tidur, hingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan pola tidur. Dan begitu juga jika terbentuknya batu yang kecil dan keluar bersama urin melalui traktus urinarius, akan berakibat terjadinya lesi atau luka karena iritasi pada saluran kemih hingga sel darah keluar. Terjadilah hematuria. Jika terjadi hematuria atau terdapatnya darah pada urin, maka pasien pasti akan merasa cemas dengan kondisinya, hingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ansietas. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway-nya. Tentang pathway urolitiasis ini lumayan agak panjang juga, cuman gak sesulit apa yang kita gambarkan kok ya. Oke, tonton terus videonya. Selamat belajar untuk semuanya ya. Sehat selalu. See you next video. Bye bye.